Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba mengintip sedikit di balik tirai, sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin. Seberapa amankah komunikasi digital kita? Pasti pernah kan, kita join meeting online, video call sama temen, dan kita otomatis berasumsi kalau obrolan kita itu ya cuma buat kita aja pribadi. Tapi, pertanyaannya, apa benar begitu? Nah, ini dia akar masalahnya. Fondasi dari seluruh internet yang kita kenal, protokol yang namanya TCP, protokol Internet Protokol, itu ternyata punya banyak banget kelemahan dari sananya. Waktu pertama kali dibuat, yang penting itu nyambung dulu, bukan aman dulu. Untuk ngatasin masalah itu, muncullah yang namanya otentikasi. Ini pada dasarnya cara kita bilang, hey, ini beneran saya nih di dunia maya. Dan percayalah, caranya udah berkembang jauh banget dari waktu ke waktu. Gampangnya gini deh, otentikasi itu kayak satpam di depan pintu digital. Sebelum kamu boleh masuk, kamu harus bisa buktiin dulu kalau kamu emang punya kuncinya. Ini pilar utamanya keamanan online loh. Oke, kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu ya. Awalnya itu ada slip. Yang bener-bener ya nggak ada keamanannya sama sekali. Zaman koboi banget. Terus muncul PPP. Ini udah mulai ada kemajuan. Tapi salah satu metodenya, PAP, itu ngirim username dan password kita dalam bentuk teks biasa. Kebayang nggak? Siapa aja bisa ngintip. Nah, baru deh dengan CAP, kita punya yang namanya jabat tangan rahasia. Cara cerdas buat verifikasi tanpa harus teriak-teriak password. Sampai sekarang kita punya EAP, yang super fleksibel dan bisa pakai macam-macam metode modern. Coba deh lihat perbedaannya. Pakai PHP itu ibaratnya kayak ngirim kunci rumah lewat kartu pos. Semua orang bisa lihat isinya. Bahaya banget. Bandingin sama CEAP yang jauh lebih pintar. Dia nggak ngirim password, tapi pakai semacam teka-teki, tantangan, respons. Dan dia bahkan ngecek ulang terus selama kita nyambung. Ini lompatan besar banget buat keamanan. Nah, yang perlu banget kita ngerti soal EAP adalah dia itu bukan cuma satu metode, tapi lebih kayak sebuah kotak perkakas otentikasi. Dengan EAP, kita bisa pakai berbagai macam alat, mau itu sidik jari, kartu pintar, token, apapun itu, buat buktiin identitas kita. Makanya EAP ini jadi standar emas buat keamanan modern. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana sih semua konsep tadi berlaku di kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat di dua skenario yang paling umum, panggilan telepon via internet dan fenomena kerja dari rumah. Ini nih, pertanyaan yang penting banget. Banyak layanan kan suka bilang panggilan Anda terenkripsi. Tapi, apa artinya itu benar-benar aman dari ujung ke ujung? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba kita ikuti perjalanannya. Pas suara keluar dari HP atau laptop kita, oke, dienkripsi, aman. Tapi, lihat langkah 2 dan 3. Begitu sampai di server provider, enkripsinya dibuka. Supaya apa? Supaya bisa nyambung ke jaringan lain. Nah, di tengah perjalanan inilah panggilan kita telanjang, nggak terenkripsi sebelum akhirnya dibungkus lagi di dekat penerima. Titik lemahnya ya di tengah-tengah itu. Kutipan dari sumber kita ini memperjelas semuanya. Jadi intinya, kecuali kalau Anda dan lawan bicara Anda pakai provider yang sama persis dan sistemnya kompatibel, hampir mustahil untuk bisa yakin 100% kalau panggilan itu benar-benar terenkripsi dari ujung ke ujung. Celah keamanan kayak tadi itu juga muncul di mana-mana, terutama sejak kita semua jadi terbiasa kerja dari rumah. WFH emang emak, tapi di saat yang sama, ini juga ngebuka banyak banget pintu baru buat resiko keamanan. Bayangin aja, setiap rumah karyawan itu sekarang udah kayak kantor cabang mini. Masalahnya, keamanan di rumah jelas beda sama di kantor kan? Komputer yang jarang diupdate, laptop yang ketinggalan di coffee shop, atau bahkan malware dari jaringan wifi rumah, semua itu bisa jadi jalan masuk buat ngejebol keamanan perusahaan. Terus gimana dong cara perusahaan ngelindungin diri? Nah, salah satu langkah paling dasarnya adalah dengan ngamanin semua pintu masuk ke jaringan mereka. Pintu-pintu ini kita kenal sebagai port. Istilah keamanan port ini punya 3 lapisan. Pertama, lapisan fisik. Ini beneran soal colokan di dinding. Colokan LAN yang nggak dipakai, ya dimatiin aja. Kedua, lapisan jaringan. Ini tugasnya firewall buat nutupin pintu-pintu digital yang nggak perlu dibuka. Dan yang ketiga, yang paling penting, kontrol akses. Jadi, siapapun yang mau nyolok ke jaringan harus otentikasi dulu. Harus buktiin dulu siapa dia. Kita udah ngomongin soal teknologi, enkripsi, firewall, macem-macem deh. Tapi seringkali, semua itu bisa sia-sia karena ada satu titik lemah yang paling besar, yaitu kita sendiri, manusia. Anda mungkin pernah dapat telepon aneh, ngaku-ngaku dari bank, dari kantor pajak, atau dari bagian IT perusahaan. Terus mereka coba nakut-nakutin atau nawarin sesuatu biar Anda ngasih password atau data pribadi.
Nah, itu namanya phishing. Ini phishing, tapi lewat suara telepon. Mereka manfaatin kepercayaan kita sama suara orang. Kalau ini istilah yang lebih jadul, tapi konsepnya masih ada sampai sekarang. Phreaking itu intinya ngeretas sistem telepon. Dulu tujuannya biar bisa nelpon gratis. Kalau sekarang targetnya udah lebih canggih, termasuk sistem telepon seluler dan VoIP, tujuannya pun macam-macam dan pastinya lebih jahat. Jadi, gimana caranya biar kita nggak jadi korban? Ingat aja aturan-aturan simpel ini. 1. Jangan pernah percaya sama caller ID yang muncul di layar HP. Itu gampang banget dipalsuin. 2, dan ini yang paling penting, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kasih password lewat telepon. Nggak ada alasan apapun. 3, kalau ada telepon aneh dan Anda ragu, langsung tutup aja. Cari nomor resmi perusahaannya di Google, terus telepon balik buat konfirmasi. Langkah simpel ini bisa nyelamatin Anda dari banyak masalah. Dan pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Keamanan siber itu bukan cuma soal aplikasi canggih, firewall, atau enkripsi. Ini soal kesadaran kita. Alat keamanan digital yang paling kuat itu sebetulnya ada di diri kita sendiri. Kewaspadaan. Terima kasih sudah menyimak.